Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Etika Profesi akan menjelaskan tentang etos kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelly Agustin sebagai pemateri 1. Kemudian ada Hana Fauzia Putranada sebagai pemateri 2. Yang terakhir ada Fula Salsabila sebagai pemateri 3. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian etos kerja secara umum dan Islam. Etos berasal dari bahasa Yunani, yakni berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga dimiliki oleh kelompok, bahkan masyarakat. Pengertian etos kerja secara umum ialah semangat kerja yang menjadi suatu ciri khas seseorang atau suatu kelompok orang yang bekerja, yang berlandaskan etika kerja atau perspektif kerja yang diyakini dan dapat diwujudkan melalui tekad yang bulat atau perilaku yang konkret di dalam dunia kerja. Kemudian pengertian etos kerja secara Islami atau Muslim adalah suatu sikap kepribadian seseorang yang dapat melahirkan keyakinan yang sangat mendalam, keyakinan bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya sendiri, melainkan juga menampakkan sisi kemanusiaannya serta sebagai suatu manifestasi amal soleh. Kemudian ada ciri-ciri etos kerja secara umum. Yang pertama, kecanduan terhadap waktu, memiliki moralitas yang bersih, memiliki kejujuran, memiliki komitmen, pendirian yang kuat, kecanduan disiplin, berani mengambil tantangan, percaya diri dan kreatif. Selanjutnya, ciri-ciri etos kerja dalam Islam. 25 ciri-ciri etos kerja Islami menurut Tasmara, yaitu mengoptimalkan waktu untuk bekerja, konsekuen dalam menghadapi tantangan, memiliki harga diri, bekerja secara profesional, percaya diri, berjiwa pemimpin, jujur, kreatif, berjiwa wira swasta, kontinu dalam bekerja, tanggung jawab, berorientasi ke masa depan, komitmen, suka menolong, hemat dan efisien. Kemudian memiliki insting bersaing, memperhatikan kesehatan, keinginan untuk mandiri, berorientasi produktivitas, berwawasan universal, memperluas pertemanan, meningkatkan wawasan dan potensi, tangguh dan pantang menyerah, disiplin, memiliki semangat perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja secara umum. Menurut Doni Juni Priyansah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu agama. Agama memiliki sistem nilai yang mempengaruhi pola hidup penganutnya, seperti bagaimana cara berpikir, bertindak, dan lain-lain. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan yang baik akan menginternalisasi etos kerja dengan tepat, sehingga individu akan memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ketiga ada motivasi. Individu yang memiliki etos kerja yang tinggi ialah orang yang bermotivasi tinggi. Yang keempat adalah usia. Di berbagai penelitian, usia di bawah 30 tahun lebih memiliki etos kerja dibandingkan di atas 30 tahun. Yang kelima ada jenis kelamin. Di berbagai penelitian juga menyampaikan bahwa perempuan cenderung lebih memiliki etos kerja, komitmen, loyalitas, dan lain-lain dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama ada budaya. Sikap mental, tekad, semangat kerja di masyarakat disebut dengan etos budaya. Kemudian, etos budaya secara operasional disebut dengan etos kerja. Yang kedua, sosial politik. Struktur politik juga mempengaruhi tingkat rendah atau tingginya etos kerja yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Misalnya, lingkungan alam yang mempengaruhi individu untuk melakukan usaha dengan cara seperti mengelola dan mengambil manfaat. Bahkan bisa untuk mengundang pendatang untuk mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Yang keempat adalah struktur ekonomi. Negara yang setuju untuk mandiri mendukung berkembangnya produk dalam negeri.
akan mendorong bangsanya untuk berkembang. Yang kelima adalah tingkat kesejahteraan. Negara yang maju dan berkembang biasanya memiliki etos kerja yang tinggi untuk meraih kesuksesan. Kemudian yang keenam adalah perkembangan bangsa lain. Dengan berbagai perkembangan teknologi dan arus informasi akan mendorong negara berkembang untuk mencari etos kerja atau meniru etos kerja negara lain. Selanjutnya adalah etos kerja yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam. Menurut Fuad Abdul Mu'in terdapat dua. Yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah kekuatan. Amanah. Manusia adalah khalifah yang mengemban misi di bumi. Faktor amanah ini banyak sekali yang dilalaikan karena termasuk hal yang berat. Amanah adalah tanggung jawab yang besar. Ketika amanah tidak ada, maka seseorang tidak akan punya rasa takut dan menjadi semena-mena dalam pekerjaan. Yang kedua ada kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kemampuan dan keprofesionalan dalam bidang tertentu dalam pekerjaan. Karena setiap pekerjaan membutuhkan skill agar apa yang dikerjakan menjadi maksimal dan memperoleh target yang sesuai harapan. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan etos kerja secara umum. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap optimis. Tujuannya untuk mengembangkan semangat dan motivasi untuk diri sendiri agar bekerja lebih maju. Yang kedua adalah menjadi diri sendiri. Yang ketiga adalah berani memulai sesuatu. Tidak takut merasa gagal, merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Yang keempat adalah kerja dan waktu. Maksudnya adalah menghargai waktu dan jangan pernah cepat puas. Yang kelima adalah fokus dalam pekerjaan. Maksudnya adalah konsentrasi dalam bekerja, namun tidak lupa istirahat. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan etos kerja dalam Islam. Yang pertama ada niat ikhlas karena Allah. Niat adalah hal yang paling penting dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dapat bergantung kepada niat akan menjadi ibadah atau tidaknya terhadap melaksanakan sesuatu. Yang kedua adalah kerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal juga. Karena setiap yang harus memiliki rezeki yang halal juga. Selanjutnya adalah memiliki cita-cita yang tinggi. Karena setiap orang yang beriman itu harus menjauhi sikap-sikap yang menunjukkan kelemahan. Sebagai seorang muslim akan menjadi seorang yang harus mampu berguna dan mampu memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fulasel Sadi. Baik, materi selanjutnya adalah aspek-aspek etos kerja. Aspek-aspek etos kerja secara umum. Nah, di bawah ini terdapat 8 aspek etos kerja menurut Johnson Cinnamon. Yang pertama, kerja merupakan rahmat. Apapun pekerjaannya, setiap orang harus melakukan pekerjaannya dengan tulus dan bersyukur, karena pekerjaan adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kerja merupakan amanah. Pekerjaan adalah titipan yang berharga yang dipercayakan kepada setiap orang. Maka para pekerja harus melakukannya pekerjaan dengan benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kerja merupakan panggilan. Karena kerja merupakan suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa, sehingga ketika seseorang bekerja harus dengan penuh integritas. Yang keempat, kerja merupakan aktualisasi. Setiap orang diharuskan untuk bekerja keras dan penuh semangat, karena pekerjaan adalah sarana bagi setiap orang untuk mencapai hakikat manusia yang paling tinggi.
Sehingga dengan bekerja adalah salah satu cara yang terbaik dalam mengembangkan potensi. Selanjutnya, kerja merupakan ibadah. Setiap orang diharuskan memiliki kesadaran untuk bekerja dengan ikhlas, bukan demi jabatan ataupun demi uang. Karena bekerja adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kerja merupakan seni. Karena bekerja dapat mewujudkan kesenangan dan semangat bekerja, sehingga dapat menciptakan berbagai kreasi-kreasi dan inovasi yang baru. Kemudian, kerja merupakan kehormatan. Karena setiap pekerjaan dapat membangkitkan kualitas diri, sehingga setiap orang harus melakukan pekerjaannya dengan tekun dan penuh keulatan. Dan yang terakhir, kerja merupakan pelayanan. Setiap orang diharuskan bekerja dengan sempurna dan penuh kerendahan hati. Selanjutnya yaitu aspek-aspek etos kerja dalam Islam. Nah, di bawah ini terdapat 4 aspek-aspek etos kerja dalam Islam. Yang pertama, aspek akidah. Sikap hidup seseorang yang memiliki etos kerja Islam akan mencerminkan akidahnya, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam menjalankan aktivitasnya, selalu istiqomah dan konsisten, dapat bertanggung jawab, serta selalu senantiasa ikhlas. Kemudian aspek ibadah. Seseorang yang memiliki etos kerja Islam akan melahirkan perbuatannya yang bekerja keras, rajin, mementingkan kualitas kerja atau mutu, dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian aspek muamalah. Dalam bermuamalah, seseorang yang memiliki etos kerja Islam akan mengimplementasikan nilai-nilai teladan dari Rasulullah. Seperti selalu bekerja dengan cara yang terbaik, profesional, tidak asal-asalan. Melakukan manajemen dengan baik, perencanaannya jelas, pentahapan aksi, dan adanya penetapan skala prioritas. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, selalu memperhitungkan masa depan, tidak menunda-nunda pekerjaan, mementingkan kebersamaan dalam melakukan pekerjaan demi membangun ukhuwah Islamiyah, dan menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, aspek akhlak. Seseorang yang beretos kerja Islam akan melahirkan sikap hidup yang tercermin dalam akhlaknya sehari-hari. Di antaranya, dengan tidak berbuat zalim, menghargai waktu, rendah hati, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.